Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imela Lubis dalam podcast Arsipku. Nah, sahabat Arsip, hari ini narasumber kita ini orang dalam nih, orang kita dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ini yang terhormat Ibu Irma Yusnita SPDMM. Apa kabar Ibu? Baik, Ya. kasih. Sahabat Arsip, Ibu Irma Yusnita ini merupakan kasih akuisisi arsip ya, bidang pengelolaan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga sekarang peserta diklat PKP Angkatan 1 ya, Iya. dari kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 di BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini ngomong-ngomong nih, untuk aksi perubahannya sendiri nih, memakai tema apa ini judulnya? Baik, terima kasih Ibu Imela sudah menyempatkan waktunya dan memberi kesempatan pada saya untuk menjadi narasumber pada pagi ini. Saya mengikuti diklat PKP Angkatan 1 tahun 2025 ini. Kami diwajibkan, salah satu tugasnya yaitu membuat satu aksi perubahan yang tentu saja sesuai dengan tupoksi yang kami lakukan di Dinas Kearsipan, di instansi masing-masing. Adapun tema yang kami ambil yaitu peningkatan efisiensi akuisisi arsip statis melalui implementasi SOP dan monitoring berbasis sistem di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Itu temanya, Ibu. Oh, luar biasa sekali ini. Ini kira-kira apa nih yang melatar belakangin sehingga menggunakan tema tersebut? Ya, baik. Tentu saja dalam melaksanakan aksi perubahan ini kami mengambil tema itu harus berdasarkan apa sih masalah yang ada dalam kita melakukan tupoksi kita ya Ibu ya. Iya. Arsip statis ini merupakan bagian dari memori kolektif daerah dan alat bukti pertanggungjawaban yang memiliki nilai historis, hukum, dan administrasi. Namun dalam prakteknya akuisisi arsip statis di UPD selama ini belum optimal gitu ya. Karena hanya sebagian kecil OPD saja yang menyerahkan arsip statisnya, walaupun banyak sekali arsip statis yang sudah mengenai jadwal retensi arsipnya, JRA-nya gitu ya. Nah, adapun beberapa faktor yang melatar belakangi dalam kurang optimalnya penyerahan arsip statis ini, diantaranya belum adanya SOP baku ya yang menjadi acuan teknik dalam pelaksanaan akuisisi gitu. Kemudian tidak tersedianya sistem monitoring yang mampu mendeteksi atau melihat progres akuisisi secara digital. Jadi kita tidak tahu OPD mana yang patuh mengerjakan penyerahan arsip statis, mana OPD yang belum. Lalu kurangnya pemahaman pada sebagian OPD bahwa jadwal retensi arsip itu bisa sebagai acuan untuk penyerahan arsip statisnya ke Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Wah, Selatan. ini luar Gitu, biasa Ibu. sekali sahabat arsip. Ini apa nih keunggulan dari sistem monitoring tersebut, Ibu Irma? Baik, untuk sistem monitoring itu kita bisa melihat seperti yang saya jelaskan tadi, bisa memudahkan kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan untuk memantau kepatuhan OPD secara digital, karena di dalam sistem monitoring itu terlihat OPD mana yang sudah menyerahkan dan OPD mana yang belum Iya, gitu ya. Lalu tentu saja dalam sistem monitoring itu bisa kita mengefisiensi waktu yang sebelumnya proses akuisisi ini kita harus mengadakan penelusuran dulu ke OPD, memakan waktu 2-3 minggu untuk satu OPD. Sekarang dalam 1-2 bulan ada bisa 5-6 OPD yang terlaksana akuisisinya gitu. Berarti waktunya bisa lebih cepat dan singkat ya. Lebih singkat, Iya, juga oke. bisa mengefisiensi biaya tentu saja. Benar sekali. Iya. Kalau untuk manfaatnya sendiri nih bagi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan bagi pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan yang gimana? Oke, untuk Dinas Kearsipan sebagai pedoman teknis ya, dengan adanya SOP ini seluruh petugas memiliki acuan baku dalam proses akuisisi ini. Jadi adanya keseragaman dalam pelaksanaan akuisisi ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan gitu. Oke. Lalu mempermudah pengawasan dan evaluasi. Jadi bisa memonitoring ya, membuat sistem monitoring pejabat
fungsional, memungkinkan pejabat fungsional atau pimpinan memantau progres penyerahan arsip statis di OPD ini secara real time gitu. Seperti tadi, kemudian penguatan kapasitas lembaga, yaitu sistem ini lebih modern ya, dan prosedurnya lebih tertata. Jadi Dinas Kearsipan ini lebih siap menghadapi tantangan audit, permintaan pelayanan publik, serta pelaporan kepada instansi pusat seperti ANRI ya, ataupun BPK begitu. Itu bagi Dinas Kearsipan ya. Untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri bisa mendorong tertibnya administrasi dan dokumentasi gitu ya. Jadi implementasi SOP ini dan monitoring ini mendorong OPD untuk lebih tertib menyusun, menyimpan dan menyerahkan arsip statis sesuai aturannya, sehingga menciptakan budaya kerja yang lebih disiplin dan terstruktur gitu. Wah, berarti sangat bermanfaat sekali di aksi dukungnya ini, Ibu Irma. Sukses selalu ini. Nah, ini ngomong-ngomong, siapa saja nih yang mendukung dari aksi perubahannya ini, Ibu Irma? Baik, terima kasih Bu Emela. Tentu saja kegiatan aksi perubahan ini tanpa dukungan dan saran bantuan dari pihak-pihak yang akan saya sebutkan ini tidak akan terlaksana dengan baik ya. Dukungan ini saya dapatkan dari mentor saya tentunya Ibu Haja Ani Wardayani yang sekaligus sebagai Kabid Pengelolaan di Dinas Kearsipan. Berkat arahan dan petunjuk beliau, saya dapat menjadikan inovasi ini menjadi salah satu terobosan yang bisa saya gunakan dalam melaksanakan tugas saya atau tupoksi saya di Dinas Kearsipan dan juga menyelesaikan aksi perubahan saya. Dan tak lupa juga sekaligus saya ucapkan terima kasih kepada coach saya Ibu Haja Suhaila SMSI, yaitu Widya Iswara, ahli utama ya dari BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Dengan sabar beliau membimbing saya menjadikan aksi perubahan ini menjadi satu inovasi yang baik, dan saya juga mendapat dukungan dari Bapak Sekda kita, Bapak Edward Chandra ya, di mana beliau memberikan support dan petunjuk bagaimana seharusnya saya melaksanakan aksi perubahan ini. Dan tentu saja apresiasi dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PLT Kepala Dinas kita, Ibu Diah Novita, di mana beliau memberikan ruang dan kesempatan serta arahan petunjuk bagaimana seharusnya saya melaksanakan inovasi ini sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan menjadi keberhasilan yang harus kami terapkan dan kami jadikan sebuah laporan untuk kegiatan akhir di Diklat PKP ini. Selanjutnya juga kepada seluruh kabid di Dinas Kearsipan, Ibu Imela, Pak Jupri, Ibu Sri, dan teman-teman kasih lainnya, serta arsiparis, khususnya arsiparis di bidang pengelolaan dan arsiparis di seluruh Dinas Kearsipan ini yang sudah memberi masukan, arahan petunjuknya ya. Lalu yang bekerja keras untuk keberhasilan ini, tim efektif saya ya, tim efektif kami ya, telah bekerja dengan gigih agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik ya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BPSDM di Provinsi Sumatera Selatan ya, yang mana telah memberikan kesempatan kepada saya sekaligus juga memberikan arahan agar terlaksananya kegiatan aksi perubahan ini dalam pemenuhan tugas sebagai peserta Diklat Angkatan 1 tahun 2025. Dan kepada keluarga serta teman-teman satu angkatan, terima kasih atas support dan dukungannya kepada saya sehingga saya semangat untuk menyelesaikan aksi perubahan ini.
Itu Ibu, terima Wah, kasih. ini banyak sekali nih yang mendukung aksi perubahannya Ibu Irma ya. Khususnya kita dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan mensupport dan mendukung penuh nih untuk kesuksesan aksi perubahannya Ibu Irma Yusnita. Nah, sahabat arsip, itu tadi podcast kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podcast-podcast berikutnya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam podcast arsipku.